Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Januari ya. Happy weekend teman-teman. Semoga teman-teman bisa menikmati weekendnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, bid offer yang seperti apa sih yang bagus gitu. Sama yang kedua, Pak, bid offer yang 3 kali lipat itu bagus apa enggak gitu kan. Jadi saya coba menjawab yang pertama dulu ya, bid offer yang bagus. Sebenarnya ilmu membaca bid offer itu atau tape reading itu sebenarnya susah-susah gampang untuk dijelasin ya teman-teman. Susah dijelasin karena memang itu berdasarkan dari pengalaman pribadi masing-masing. Semakin sering trading di saham gitu setiap hari, itu akan menemukan menemukan polanya ya, pola dari bid offer itu sendiri gitu. Jadi teman-teman harus terus berlatih. Pembacaan bid offer saya sendiri juga masih sering masih berlatih baca bid offer gitu. Jadi bid offer yang menurut saya yang bagus itu ketika dia open sama dengan low, lalu bidnya lebih besar dari offer, terus sahamnya kencang gitu. Nah itu yang menurut saya bagus. Karena ada juga yang bidnya 3 kali lipat tapi sahamnya nggak gerak, ada juga ya. Atau mungkin dia malah ARB. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah bid 3 kali lipat itu bagus? Sebenarnya kalau kita acuannya dari hanya 3 kali lipat dari offer itu agak bahaya ya teman-teman, karena ada juga yang dia seringnya bikin bidnya 200.000 terus offernya cuma 30.000, tapi dia di offernya habis, diisi lagi habis. Nah itu biasanya ARB ya teman-teman. Kayak kemarin tanggal 5 Januari bisa dilihat trading saya seperti apa di saham tertentu ya. Itu ARB kan. Jadi nggak bisa kita patokin tuh 3 kali lipat atau yang bagus, atau yang bidnya cuma tipis-tipis itu nggak bagus. Nah itu nggak bisa kita patokin seperti itu. Jadi harus dikombinasiin sih menurut saya sih, antara bid offer open sama dengan low, terus nanti dari volumenya seperti apa, frekuensinya seperti apa, sahamnya apa, itu juga ngaruh semuanya teman-teman. Kalau teman-teman, makanya indeks pribadi itu penting ya. Indeks pribadi itu penting karena kalau udah teman-teman nanti terbiasa bermain di sahamnya itu aja, itu akan keciri dengan sendirinya. Jadi mata, otak, jarinya tuh langsung tahu, oh nih HK gitu. Nanti ini saya kasih beberapa contoh, ada 6 contoh ya, 6 contoh bid offer yang menurut saya pribadi itu yang bagus ya, yang bagus banget. Nah langsung aja ya teman-teman, kita cek videonya. Ya, jadi seperti biasa jam 9.00 di sini saya sudah bersiap. Ini contoh tradingnya saya ambil tanggal 17 Mei ya, 17 Mei 2022. Nah, ini KOBX. KOBX ini waktu itu muncul di DSI ya, dia open sama dengan low, dan coba lihat perhatiin bit offernya nanti ya teman-teman. Dari gerakan candlesticknya pun juga bisa kelihatan. Nanti teman-teman sambil perhatiin yang pojok kiri atas ya. Nah, ini saya lagi cek lagi Doit. Nah, Doit open low, bid offernya gitu. Cuman di sini lihat bid offernya KOBX, bidnya 34.000, offernya 5.000 ya. Itu kan 3 kali lipat. Dan lihat ya, nih. Dia harganya naik turun gitu. Dan frekuensinya kenceng ya, teman-teman. Tuh lihat, tiba-tiba udah naik ke 412. Nah, tuh 410 406, udah 416, sekarang 412, 420, 418, 4010, 4110 gitu. Nah, itu kenceng kayak gini nih teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya, ini sekali lagi menurut saya pribadi. Nah, di situ saya akan di 424 tadi, dapat barang di 423, berapa tadi tuh. Nah, 423,87. Nah, di situ udah naik ke 426. Nah, naik ke 428. Dan lihat bid overnya tuh, dari pergerakan papan bid overnya tuh juga bergerak-gerak gitu, dan itu menandakan frekuensinya sangat kencang tuh, lihat ya. Nah, ini harganya udah ke 436, di situ saya udah cuma 2,8% ya.
Situ saya jual, dan tanggal 17 Mei ini kalau nggak salah KUBX naik ke 480 apa kalau nggak salah, ntar teman-teman cek ya. Nah itu contoh yang pertama. Nih contoh yang kedua, lihat ya, jar jar bagus nih ya, tapi udah naik ke 8%. Kenceng ya, lihat bid overnya, bidnya 34.000, overnya 24.000. Lebih besar bid, walaupun dia nggak 3 kali lipat, tapi lihat pergerakannya naik turunnya cepet gitu ya teman-teman ya. Apa namanya, papan bid overnya tuh juga bergerak-gerak. Ini kayaknya nge-lag nih. Nah itu tadi nge-lag tuh tadi tuh. Tuh jar udah naik ke 690 ya, tuh cepet ya. Nah ini baru 3 kali lipat, dan dia arah ya ini ya. Cuman saya di sini nggak berani ngejar karena tadi udah naik ke 20%, dan dia muncul di DS ini. Tuh lihat ya, gerakannya lihat teman-teman. Tek 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 gitu tuh. Dancing lah, lagi menari kan kalau kata Pak Fir nih. Ini yang saya suka yang seperti ini. Cuman tadi saya nggak mau FOMO. Dan sini muncul HTM. Nah, lihat HTM, bitnya 120.000. Lihat ya. Nah, di situ saya akan di 396. Bitnya 120.000, over 64.000. Hampir 2 kalinya ya. Nah, itu saya udah tadi tuh ke 408 udah cuma 3%. Dan dia pergerakannya cepet ya. Jadi aduh ini sih ya. Cuman kurang lebih gitu tuh. Dia naik turunnya lihat ya. Tadi saya jual di 408. Tuh jar udah di 700. Nah, udah naik ke 418, 416. Nah, inilah yang menurut saya tuh bid overnya bagus nih, yang kayak gini nih, yang kenceng gitu loh. Kencengnya tuh karena banyak yang HK, dan kebanyakan yang buyer ya, yang jadi bayarnya lebih kuat ya. Tuh lihat, bisa dilihat ya, HATM tadi udah naik ke 4120 ya tadi ya. Sini saya masih ngeliat-liat nih. Nah, kalau RCC ini kalau nggak salah arah juga deh nih, tanggal ini tuh tanggal 9 Agustus ya, ntar teman-teman cek deh. Kalau ini kan agak slow ya teman-teman ya, bitnya juga 42.000, bitnya overnya tadi 60.000 ya. Tuh ini udah ke 430, cuman selang berapa menit teman-teman, selang 1 menit. Tadi saya jual di 408 kan. Jadi nah tuh lihat ya gerakannya ya, naik turun naik. Nah tiba-tiba ada yang nge-HK 3 papan gitu. Nah ini yang menurut saya bagus. Cuman ini memang volatile ya, terlalu volatile. Jadi harus hati-hati, cuan bungkus aja. Tadi pun saya sebenarnya niatnya cuman cuan 1%, tapi tiba-tiba lompat kan ke 410, tadi jadi cuan 3% kan. Nah itu bonus ya teman-teman. Nah itu yang contoh yang kedua. Lalu yang berikutnya nih nanti contoh yang ketiga ya. Nah ini contoh yang ketiga. Sini saya masih ngeliat-liat indeks saya. Ini yang muncul-muncul di DSI ya. DSI-nya nggak saya tampilin karena memang belum saya rekam ya waktu itu ya DSI-nya. KLBF. Nah kalau kayak gitu tadi saya kurang suka tuh. Nah ini udah mulai nih ya. Nah kita lihat ya. Jadi ST lebih besar over ya, overnya 39.000. Nah tuh lebih besar over, walaupun dia open sama dengan low, tapi ini saya nggak masuk nih karena masih besar overnya. Mungkin naik, tapi saya lebih nggak mau berspekulasi lah. Nah ini muncul base lihat ya, bitnya 26.000, overnya 6.000, hampir 3 kalinya kan. Nah lihat ya pergerakannya sama ya, dari yang tadi contoh kedua sama ke satu ya. Dia naik turun tuh, naik turun, naik turun. Nah kalau kayak gini saya HK-nya di atas nih. Saya dapat barang di 272. Di DSI pun muncul di 270 ya tadi waktu itu ya. Ini tanggal 18 Agustus, nanti teman-teman cek aja sendiri kenaikannya sampai berapa ya. Nah ini yang bid over menurut saya tuh paling enak ya, paling legit lah. Dia dancing ya, menari-nari, seperti menari-nari lah. Jadi mata otak jari kita tuh langsung ngeliat pergerakan yang kayak gini tuh langsung HK gitu. Kalau saya pribadi, karena kan ada juga orang yang risikonya nggak mau yang volatile gitu ya.
Nah, lihat ya, ini harganya udah di 272, masih naik turun. Nah, lihat ya, banyak yang nge-HK tuh 272-nya. Tuh, pergerakan papan overnya juga bergerak-gerak. Nah, itu sebenarnya jadi apa ya? Jadi inian juga sebenarnya harus diperhatiin juga. Nah, udah naik ke 274, naik ke 276. Nah, 276. Nah, ini saya jual di 276 deh kalau nggak salah. Naik ke 278, tapi sepertinya di sini nggak kuat nih, teman-teman. Karena 276-nya tadi udah banyak yang ngejual, yang ngejemput. Tadi saya jual di 276 ya. 76. Nah, gitu, jadi gitu ya. Apa? Gerakan papan bid overnya itu juga bergerak-gerak gitu. Kalau menurut saya itu yang bagus. Nah, ini contoh ke berikutnya contoh ke 4 ya. Nah, seperti biasa jam 8.59 saya lagi siap-siap di sini. Kita lihat ya saham-saham apa yang akan muncul di DSI. Nah, di situ saya masih ngecek belum muncul ya nih. Berat overnya lihat selalu bid overnya ya, lihat overnya 6.000, bidnya 3.000 ya, skip dulu walaupun di open sama dengan low. Kita tunggu yang dari DSI aja. ABMM ya, lihat ya, bidnya tadi 80.000, overnya cuma 9.000 ya. Itu saya HK di harga 3.000 tuh, walaupun harganya masih 2.000, di 2.990 ya. Nah, saya HK di 4 ke atas. Ya, tuh ya, lihat ya, tuh pergerakannya ya, banyak yang nge-HK ya. Udah naik ke 37070. Di sini udah cuma 2%. Dalam hitungan menit, detik ya, ini saya jualan 20 detik nih. Saya jual di 3070. Nah, udah laku ya. Itu udah cuan 2%, teman-teman. Jadi pergerakannya gitu tuh. Setipe semua ya. Nah, berikutnya contoh yang lain lagi. Nah, seperti ini ABMM tuh tanggal 1 September ya tadi ya. Nah, ini saya seperti biasa jam 8.59 ya. Di sini saya masih melihat-lihat. Kita lihat ya. Saya lihat-lihat lagi, santai aja teman-teman. Pokoknya jangan buru-buru, jangan FOMO aja. Nanti begitu teman-teman terbiasa, enak deh. Tahu celaannya gitu. Indeks open sama dengan lo, tapi lihat overnya 7.000, bidnya 2.000, ini skip dulu. Pico, lihat ya Pico ya. Tuh, lihat ya, dancing ya dia ya. Walaupun bidnya masih belum 3 kali lipat tadi, masih hampir sama tapi lebih besar bid dan dia ramai. Di situ saya HK di 294, tapi karena kenceng makanya ini harus nge-HK-nya tuh 4 ke atas ya. Nah, tapi ternyata saya dapat barang tuh di 294 ya. Termasuknya hoki saya nih. Itu. Nah, udah naik ke 298, naik ke 300, udah cuan 3%. Ya saya jual di 302 ya, udah cuan 3% ya. Nah, itu udah cuan 3%, lihat ya Pico ya. Lihat ya, kita lihat. Nah, itu barang saya udah laku. Pico nih saya tanggal 2 September ya. Nah, udah naik ke 310. Tadi saya jual di 302. Lihat bid overnya 24.000, overnya tadi 13.000 ya, bidnya 24.000 tadi. Nah, kalau kios nih saya kurang suka ya. Kurang suka karena walaupun dia 3 kali lipat, tapi saya kurang suka sahamnya gitu. HDT juga bagus nih ya teman-teman. Cuman saya udah cuan di Pico tadi, saya nggak trading lagi, udah cuan 3% ya. Nah, bisa lihat ya, bitnya 25.000, overnya 13.000. Walaupun dia nggak 3 kali lipat, 2 kali lipat, tapi sahamnya ramai gitu. Nih udah naik ke 312. Ini kalau nggak salah Pico nih tanggal 2 September ini 2022 itu naik sampai ke 320 deh kalau nggak salah deh. Nah, tuh banyak lagi yang HK tuh 312-nya habis. Jadi tuh lihat ya. Pergerakannya tuh saya sukanya yang ramai gini nih.
Nah, ini lagi diguyur ya. Kita ke contoh yang terakhir ya. Ini tanggal 12 September. Ini saya seperti biasa ya, jam 8.59. MRI tadi saya lihat TPI juga kurang menarik ya kalau open sama dengan itu. Cocoknya untuk swing sih. TPI BMRI itu. Nah, ini udah opening market jam 9.00. PSKT tadi yang open sama dengan lo muncul ya tadi di DSI itu. NFCX sebenarnya bagus juga nih, cuman di sini saya mau masuk tapi ragu gitu. Elsa udah tuh Elsa ya, ter gitu tuh, beatnya tadi 1 juta, overnya cuma 100.000. Oh, dia kenceng ya. Nah, saya HK di 350 tadi, 346 nggak dapet kan. Nah, kalau gini harusnya angkanya di atas ya. Nah, saya ke 352 dapat barang di 350. Nah, tuh udah naik ke 354, 356, udah cuan 1,7%, naik ke 358, udah cuan 2%. Ya kan, teman-teman? Jadi kayak gitu ya. Kelihatan gitu tuh. Kencengnya tuh gimana. Udah naik ke 362, situ udah cuan 2% lebih ya. Saya jual di 362. Jadi itu. Ya, jadi dari 6 contoh itu udah bisa dilihat ya teman-teman ya, mana yang apa namanya yang bagus gitu kan. Jadi teman-teman tuh kecepatan untuk memutuskannya tuh udah nggak ragu lagi ya. Saya sendiri juga itu begitu cepat ya teman-teman. Bahkan ada tadi yang contoh yang tadi saya kasih, ada yang cuma 20 detik saya udah cuan, ada yang 40 detik gitu ya. Cepat sekali teman-teman, cuan 2%, 3%, 1% gitu. Yaitu apa namanya, karena mata otak jarinya tuh udah connect gitu ya, dan udah familiar dengan gerakannya, dari naik turunnya candlestick, di open sama dengan low, bid overnya seperti apa. Jadi kita langsung HK langsung HK gitu. Karena memang nanti teman-teman kalau udah sering berlatih itu bakal tahu tuh mana saham yang baru mau naik, yang udah naik, yang udah pucuk gitu ya, mana yang mau turun gitu, atau yang mana yang mau ARB gitu. Nah, itu teman-teman nanti bisa bedain. Ya memang kuncinya memang harus berlatih ya teman-teman. Apa yang disampaikan Pak Fir tuh semuanya menurut saya benar ya. Mata otak jari, learning curve itu akan berpengaruh. Yang jelas dengan ilmunya beliau ya itu ya, kita udah punya satu koridor atau ilmu pasti tanda kutip ya untuk melakukan scalping di saham gitu. Jadi mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga pertanyaan dari teman-teman terjawab. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, ya monggo silakan ditanyakan. Yang saya tahu akan saya jawab, tapi yang saya nggak tahu ya mungkin saya akan belajar lagi, karena saya sendiri pun masih banyak belajar juga ya teman-teman. Masih ya sebenarnya sama ya, ke teman-teman masih sering banyak salahnya juga gitu kan. Jadi itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.